Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Peradilan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya, Sarah Santika, dan kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Abdurrobi Rijaluddin Sabala, yang akan menemani Sobat Peradilan semua di podcast Pengadilan Agama Sukoharjo. Pada podcast kali ini sedikit berbeda ya Mas Rijal. Bedanya apa nih Mbak Sarah? Nah, jika pada podcast sebelumnya kita hanya membahas seputar kewenangan pengadilan dan persidangan, pada kesempatan ini kita akan membahas seputar wilayah bebas dari korupsi dan keterbukaan informasi publik. Tentunya dengan bintang tamu yang sangat istimewa, karena beliau merupakan ibunda dari seluruh Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, yaitu Ibu Dr. Hajah Rohanah SH.MH. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, apa nih Bu kesan pertama Ibu saat datang di Pengadilan Agama Sukoharjo? Kesan saya di Pengadilan Agama Sukoharjo, dulu sebelumnya kan sudah pernah sini ya waktu saya menjadi wakil. Ini sudah mengalami banyak perubahan yang luar biasa. Tentunya mungkin ini efek dari perolehan WBK yang kemarin ya. Jadi banyak berubah ya, semakin rapi, bersih dan juga nyaman. Itu saja. Tak lupa telah hadir bersama kami Bapak Subianto Nugroho SHI SPDSI. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Sobat Peradilan, bahwa tujuan utama podcast pada hari ini adalah seputar pembahasan mengenai WBK dan keterbukaan informasi publik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo telah mendapatkan predikat WBK pada tahun 2024. Nah, untuk membuka pembahasan kali ini, kami mau mendengar secara langsung nih kepada Bapak Ketua PA Sukoharjo. Pak Ketua, bagaimana komitmen PA Sukoharjo untuk mempertahankan predikat WBK dan melaksanakan sistem manajemen anti penyuapan serta menuju WBBM, Pak? Silakan, Pak. Sebelum jawab pertanyaan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua PTA Semarang atas bimbingan dan dukungannya kepada PA Sukoharjo, sehingga PA Sukoharjo dengan rangkaian proses pembangunan zona integritasnya meraih predikat wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2024. Perlu diketahui kami betul mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi di tahun 2024 dan saat ini kami mempertahankan predikat tersebut, sehingga kami selalu menjaga komitmen melalui kegiatan internalisasi yang kita lakukan seperti apel pagi, terus kemudian apel Jumat sore, briefing Selasa pagi, soto kare itu sedaya kita, kajian kami sore, dan ada inovasi-inovasi yang lahir dari resiko yang ada. Selain itu, bahwa inovasi-inovasi yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo, baik itu inovasi yang memang pokok ataupun penunjang, telah kami kumpulkan dalam namanya kami sebut Mas Paijo, yaitu manajemen aplikasi terintegrasi PA Sukoharjo. Itu berisikan seluruh aplikasi yang kita gunakan untuk kinerja kami. Ada aplikasi dari MA berupa SPP dan EKOT contohnya, terus kemudian dari aplikasi Badilak seperti Kinsatker, eBinwas, Gugatan Mandiri, Si Pintar, Si Tepa, dan lain-lain. Juga aplikasi PTA ada sudah termaktub atau sudah disematkan di aplikasi tersebut, Jamu Kuat. Terus kemudian juga ada beberapa aplikasi kami sendiri di PA Sukoharjo seperti Mbak Sri yang kaitannya dengan pendaftaran perkara, terus kemudian Si Pedang, sistem antrian pendaftaran sidang, juga ada aplikasi-aplikasi yang lain di situ. Jadi ini lahir karena memang untuk menyingkat mempersingkat waktu dalam membuka aplikasi tersebut. Kalau dulu di kita para pemakai aplikasi tersebut, usernya harus memasukkan user password tersendiri, itu mungkin beberapa waktu tersendiri, tetapi ini sudah dijadikan satu di
aplikasi namanya Mas Paijo, itu tinggal ngeklik nanti muncul sendiri. Seluruh aplikasi sudah dijadikan satu seperti itu. Okay. Terus sebagai mitigasi resiko, kami juga ada aplikasi e-instrumen, itu juga masuk di situ. Kenapa muncul aplikasi e-instrumen ini ya? Ini kaitannya dengan perintah majelis hakim di persidangan. Ada pemanggilan, ada PBT ya. Dengan instrumen yang bukan elektronik itu menjadikan beberapa masalah di kami. Misalnya instrumen hilang di panitera sidangnya atau hilang di jurusitanya, sehingga itu menghambat dari proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo. Terus kemudian juga di bagian kesekretariatan juga ada aplikasi SIM kerja kesekretariatan. Itu berisi fitur-fitur yang dilakukan di kesekretariatan. Misalnya nih surat tugas, terus kemudian izin cuti dan lain sebagainya. Dan ini memang semangatnya untuk memangkas kinerja fisik kami. Jadi dari misalnya tadi yang surat tugas dari bagian kepegawaian itu sudah menggunakan aplikasi tersebut, previewnya dikirimkan kepada pembuat surat tugas, dalam hal ini pimpinan tinggal menyeleksi atau meneliti saja apa yang kurang. Kemarin juga alhamdulillah ini merupakan program dari pelatihan Pak Sekretaris di pelatihan kepemimpinan yang dia lakukan di Pusdiklat dan juga di launching oleh Bu KPTA di Wonosobo pada bulan Juli tahun 2025 yang lalu. Oke. Selain aplikasi-aplikasi, kami dalam menjaga integritas kami juga menginternalisasikannya ke dalam bentuk non-aplikasi, misalnya Darsima. Nah, ini kebetulan hari Rabu, memang Darsima itu kami lakukan di hari Rabu. Darsima itu apa? Darsiang bersama. Darsiang bersama. Nah, itu tujuannya untuk meminimalisir kontak antara aparatur kami dengan para pihak selama jam istirahat. Kan kalau cari makan di luar, ketemu di depan sana dengan para pihak sama-sama istirahat, nah itu menghindari tersebut, dan yang akan berpotensi berpotensi adanya gratifikasi dan interaksi negatif lainnya seperti itu. Nah, dari mana Darsima ini pendanaannya? Ini memang sukarela dari kami, ada hakim, ada pegawai, terus kemudian juga kami jadwalkan karena sudah kerelaan tersebut, kesediaannya pengen memberikan Darsima kepada teman-teman ini. Juga kami mengakomodir teman-teman yang memang pengen bersama-sama bergabung dengan temannya. Terus kemudian juga yang wujudnya uang juga kami terima seperti itu, karena kami nanti ada pengurusnya Darsima yang akan memanage hal tersebut sehingga dibuatkan jadwal Darsima. Selain Darsima juga ada Serabi ya. Serabi ini Selasa Rabu pagi briefing. Kalau Selasa pagi ini briefingnya terhadap seluruh aparatur Pengadilan Agama Sukoharjo. Siapa yang memberikan briefing materinya? Yaitu pimpinan, Pak Ketua dan Pak Wakil secara bergantian memberikan briefing di Selasa pagi tersebut. Juga di Rabu pagi ada briefing di bagian masing-masing. Kami menjadikan dua bagian, yaitu bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Di bagian kepaniteraan dipimpin oleh Pak Panitera, terus kemudian sampai dengan sampai dengan panut-panmut. Sedangkan di bagian kesekretariatan, briefingnya yang memberikan materi briefing itu dari Pak Sekretaris sampai dengan Kasubag. Harapannya dengan kegiatan-kegiatan tersebut internalisasi tetap terjaga. Jadi komitmen kami tetap untuk mempertahankan WBK, ya memang ada aksi yang jelas, yang nyata yang telah kami lakukan. Selain hal tersebut, sebagai pembinaan mental, nah ini sebagai penyeimbang, selain tadi kerja-kerja seperti itu, ada Sotokare. Sotokare itu singkatan dari atau akronim dari Sedaya Kita Kajian Kamis Sore. Ini berisi kajian yang dijadwalkan digilir kepada para hakim, terus kemudian sampai kepada panitera dan sekretaris seperti itu. Selain kajian tersebut, ya itu tentu saja merekatkan hubungan kami internal Pengadilan Agama Sukoharjo. Dalam mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi ini, tentu saja kami juga menyiapkan menuju
wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan mengembangkan inovasi untuk layanan. Di antaranya tadi kami sebutkan sudah terintegrasi di Paijo, Mas Paijo. Nah, ini dikembangkan menjadi WA notifikasi. Notifikasi ini saat ini yang sudah berjalan yaitu yang keluar. Yang keluar itu meliputi pemberitahuan kepada para pihak atau notifikasi pengingat kalau PHS sudah diisi, nah berarti nanti diberitakan kepada para pihak melalui notifikasi jadwal sidangnya tanggal berapa seperti itu. Terus kemudian sehari sebelum sidang juga kembali diingatkan bahwa besok ada sidang melalui notifikasi WA tersebut. Selain hal tersebut, upaya hukum juga kami sampaikan melalui notifikasi WA tersebut. Jadi kalau ada upaya hukum dari pihak lawan, nanti terdapat notifikasi ke pihak yang tidak mengajukan upaya hukum tersebut. Itu bahkan sampai di putusan dari upaya hukum. Nah, ini ngambil datanya dari SPP dan kemudian diberitakan pada para pihak. Terus kemudian juga sebagai keterbukaan informasi, PA Sukoharjo sudah melaksanakan membentuk atau meng-SK-kan PPID. Nah, ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Oke. Tadi di Mas Paijo tadi juga ada Imunef tadi yang sudah dikembangkan di WA aplikasi itu juga ada dari Imunef juga. Misalnya seperti atasan dari jurusita untuk melihat Imunef ini apakah jurusita sudah melaksanakan panggilan dan panggilan tersebut sudah diupload atau belum. Nah, nanti itu dikembangkan di aplikasi WA itu nanti ada notifikasi pada pegawai ataupun jurusita dalam hal ini kalau belum mengupload panggilannya di SYP ya, karena ini memang merupakan bagian penilaian dari Badilak dari Mahkamah Agung seperti itu. Iya. Ini seperti itu, Bu, para pemirsa. Baik, ternyata banyak sekali ya Pak inovasi yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo sendiri. Baik, sebagaimana kita tahu bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi ya Bu ya? Iya. Ya, boleh dibagikan kepada kami Bu, apa saja kiat-kiat atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam mempertahankan WBK tersebut. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Untuk Pengadilan Tinggi Agama Semarang ya tentunya sebagaimana yang dimaksud WBK itu kan mulai dari pimpinan dengan jajarannya untuk berkomitmen. Kemudian dari 6 area itu kita tetap fokus dan melaksanakan MONEF ya secara berkelanjutan untuk tetap bisa melaksanakan apa yang sudah dibangun ketika memperoleh WBK. Karena ini kan dalam persiapan juga untuk maju ke WBPM. Kemudian inovasi yang berkelanjutan ya, risk register yang muncul juga kita laksanakan untuk memitigasi ya. Kemudian inovasi berkelanjutan itu maksudnya inovasi yang sudah dibangun pada saat kita maju WBK dikembangkan, inovasi itu kita kembangkan untuk nanti persiapan ke maju di WBPM. Nah, fokusnya di WBPM itu adalah benar-benar pelayanan prima ya, pelayanan prima kepada masyarakat. Itu barangkali dari PTA ya, dengan komitmen itu berkembang kan ada kekompakan ya, ada kedisiplinan dan lain sebagainya itu untuk tetap kita melaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Baik. Terima kasih Bu. Berbagai macam upaya dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam mempertahankan WBK tersebut, dan seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua tadi, di Pengadilan Agama Sukoharjo juga ada inovasi yang berbasis IT dan non-IT ya Bu ya. Baik, untuk itu bagaimana tanggapan Ibu terhadap inovasi yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo Bu? Ya. Pengadilan Agama Sukoharjo luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua ya, inovasinya banyak sekali dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, juga kepada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ini sangat luar biasa.
Saya percaya bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tetap menjaga kontinuitas ya dalam melaksanakan apa yang sudah dibangun ketika meraih BBK itu sampai sekarang. Ada yang non IT, ada yang aplikasi berbasis IT seperti tadi Darsima, ada Soto, ada Serabi, wah macam-macam. Luar biasa memang Sukoharjo. Mudah-mudahan ini tetap berkesinambungan ya, tetap semuanya komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah dibangun sehingga nanti bisa lancar dan mulus untuk menuju WBBM. Gitu. Terima kasih Ibu. Bagaimana Pak Ketua? Siap ya Pak ya? Siap. Mantap Pak. Sebagaimana moto Pengadilan Tinggi Agama Semarang Super, yaitu selalu unggul dan penuh reward, pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mendapatkan predikat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik yang informatif. Berkaitan dengan hal tersebut, prioritas PA Sukoharjo kali ini adalah mempertahankan WBK serta menuju dan melaksanakan SMAP dan WBBM. Sejalan dengan hal itu, kami, PA Sukoharjo, juga berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Nah, Ibu Ketua, boleh diceritakan Ibu, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh PTA Semarang sehingga dapat menjadi pedoman kami ke depannya, Ibu? Untuk keterbukaan informasi publik ya, Iya, tentunya kita bisa melaksanakan paling tidak DDTK atau internalisasi tentang apa sih keterbukaan informasi publik. Kemudian sesuai dengan KMA 2144, masalah apa yang harus disajikan setiap saat. Kemudian informasi apa yang tidak boleh dipublish. Apa yang diminta itu yang boleh yang mana gitu. Kita memberikan pengetahuan kepada para petugas terkait atau di tim PPID itu ya. Kemudian mengikuti kompetisi di KIP provinsi ya. KIP provinsi kita mengikuti kompetisi tentunya dengan tujuan bahwa kita ingin mengetahui sejauh mana sih apa yang kita lakukan itu diakui oleh lembaga publik yang lain gitu. Itu ya. Terima kasih Bu. Ada lagi sih sebetulnya tentang ini pengelolaan medsos ya, pengelolaan medsos kan itu juga untuk keterbukaan informasi. Selanjutnya nih Pak Ketua, dalam rangka menuju badan publik yang informatif, apa saja langkah dari Pengadilan Agama Sukoharjo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik? Kami telah membuat SK membentuk PPID di Pengadilan Agama Sukoharjo ini. Ada susunannya Dewan Pertimbangan, atasan PPID, terus kemudian Ketua PPID, pelaksana PPID, juga ada petugas pelayanan informasi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas PTSP, Pelayanan Terpadu 1 Pintu Pengadilan Agama Sukoharjo. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai di Pengadilan Agama Sukoharjo dan ini menjadi tim yang solid, kami bisa melakukan update informasi secara berkala. Kedua, karena informasi ini kami yakini menjadi bagian atau kebutuhan dari masyarakat, maka kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, YouTube, terus kemudian Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Termasuk dari keterbukaan informasi publik ini juga acara hari ini, podcast hari ini juga nantinya akan kami upload di YouTube Pengadilan Agama Sukoharjo sehingga sosialisasi pada masyarakat, edukasi kepada masyarakat itu dapat dilaksanakan. Dan web kami juga selalu update. Web kami juga menyematkan web PPID. Jadi PPID di Pengadilan Agama Sukoharjo mempunyai web tersendiri yang webnya tersebut disematkan di web Pengadilan Agama Sukoharjo ya betul. Jadi kalau mungkin ini komplit di web kami sehingga karena memang tersendiri PPID-nya. Yang selanjutnya bahwa sebagai bentuk perwujudan keterbukaan informasi publik tadi juga kami yang sudah kami sampaikan tadi ada WhatsApp notifikasi kepada para pihak tentang jalannya perkara yang dilalui oleh para pihak tersebut.
bahkan sampai upaya hukum, bahkan sampai putusnya upaya hukum tersebut. Kemudian di Pengadilan Agama Sukoharjo juga mengikuti EMONEF Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Alhamdulillah pada hari Senin kemarin kita mengikuti tes di KIP tersebut dan sudah keluar nilainya. Alhamdulillah PPID Pengadilan Agama Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua PPID untuk mengerjakan tes tersebut mendapatkan nilai yang sangat-sangat baik, yaitu 88. Jadi sekarang PA Sukoharjo sudah selesai di tahap 3 ya Pak? Apakah ada tahapan selanjutnya Pak? Ya, ini memang tes tersebut di tahap 3, tapi ada tahap selanjutnya. Sebenarnya ada tahap visitisasi, tapi diganti dengan tahap uji publik oleh KIP. Dan kami harapkan karena kami sudah sungguh-sungguh melaksanakan hal tersebut, ya kami pengennya seperti PTA mendapatkan award dari KIP di tahun ini. Amin, amin, amin. Jadi apa saja persiapannya Pak? Ya, kami memastikan tim PPD secara khusus dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sukoharjo untuk selalu memberikan pelayanan yang prima dan selalu berusaha untuk memberikan informasi di berbagai kanal media kita secara real time kepada masyarakat. Ya, kalau dilihat dari ini perlu kami sampaikan, kalau dilihat dari medsos kami kan memang rajin untuk memposting edukasi kepada masyarakat, baik itu pendaftaran perkara, syarat pendaftaran perkara dan lain sebagainya. Ini memang kami menterbukakan informasi supaya masyarakat tahu bagaimana sih supaya tidak terjebak kepada calo dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak. PA Sukoharjo sudah siap ya Pak ya? Siap, insyaallah. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh PA Sukoharjo dalam komitmennya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, Ibu? Ya, setelah mendengarkan jawaban dari Pak Ketua PA Sukoharjo, ya saya yakin ya dengan komitmen Pak Ketua ini, insya Allah PA Sukoharjo bisa berhasil mengikuti PTA Semarang untuk bisa mendapatkan award dari KIP ya. Amin, untuk tahun ini. Amin. Ya. Semangat terus untuk PA Sukoharjo. Tentunya tidak hanya Pak Ketua saja, tetapi semuanya ya dengan seluruh jajarannya harus punya semangat yang sama. Terakhir Ibunda, mohon kiranya berkenan memberikan closing statement untuk Sobat Peradilan yang menonton sebagai wujud dukungan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo dalam mempertahankan WBK, kemudian memperoleh predikat informatif dari KIP tersebut, Ibu. Silakan. Oh, ya. Baik, Sobat Peradilan yang saya banggakan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo ini sudah berupaya sedemikian rupa untuk mempertahankan WBK yang telah diraih pada tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan semangat dan upaya-upaya yang berkelanjutan bisa mempermudah untuk memperoleh WBPM di tahun yang akan datang, insya Allah. Tentunya ini dukungan dari seluruhnya ya, khususnya ASN Pengadilan Agama Sukoharjo. Ini sangat diharapkan agar nanti bisa berhasil untuk memperoleh WBPM. Tentang keterbukaan informasi, saya kira juga insya Allah berhasil karena upaya yang dilakukan sudah sedemikian rupa dan penilaian kemarin nilainya 88. Iya, luar biasa ya. Ini ranking pertama kayaknya di Jawa Tengah. Betul, Bu. Alhamdulillah. Kita harus yakin ya, mudah-mudahan di tahap yang terakhir nantinya bisa berhasil lolos untuk mendapatkan award dari KIP. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Suatu kehormatan bagi kami dapat berbincang-bincang bersama Ibu dan Bapak. Baiklah, sebelum kami tutup, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Nanti dari saya satu pantun, dari Mbak Sarah 10 pantun ya Mbak? Kebanyakan Oh, kebanyakan. Iya, berarti satu-satu aja ya, Mbak ya? Iya, Oke. Burung berkicau di ujung dahan. Angin berbisik di tengah taman. Transparansi jadi pegangan. Pelayanan prima jadi tujuan.
Ke pasar membeli ketela. Cakep. Tak lupa membeli pepaya. Cakep. Informasi publik hak bersama. Cakep. PA Sukoharjo siap melayani dengan terbuka. Cakep. Baiklah, Sobat Peradilan semua, demikian podcast yang sangat istimewa ini harus berakhir. Kami mohon dukungannya untuk komen, like, dan subscribe di channel YouTube kami, Pengadilan Agama Sukoharjo. Kemudian sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.